Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Miaye. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Teman-teman, terima kasih atas antusiasme kalian di berbagai video saya tentang orang Tionghoa yang ada di berbagai daerah di Nusantara. Yang terakhir orang Tionghoa di Tanah Sunda. Dan itu banyak komentarnya yang masuk dan berbahasa Sunda halus. Ya ampun guys, terima kasih banget. Tapi sejujurnya saya nggak bisa bahasa Sunda yang terlalu halus. Jadi di rumah tuh memang komunikasinya dengan bahasa Indonesia kalau sama keluarga. Ya kalau dengar-dengar orang ngomong selama itu bahasa Sunda, percakapan yang tidak halus dan yang bercampur dengan dialek Hokkien itu saya masih bisa ngerti dan masih bisa ngikutin. Tapi begitu udah di bahasa Sunda yang sangat halus sekali itu udah wah, angkat tangan. Jadi sorry guys kalau sebagian saya tanggapi juga dengan bahasa Indonesia. Dan saya juga walaupun orang Sukabumi tapi udah nggak tinggal di Sukabumi, jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari dengar dari dialek saya yang juga udah nggak sangat Sukabumi gitu, kecuali misalnya memang lagi datang ke sana terus ketemu saudara atau siapa yang memang logat Sukabuminya masih kental, nah itu biasanya saya kebawa gitu. Gak selebihnya ya nggak lah ya, seperti warga ya di luar Sukabumi lainnya lah gitu, Jakarta, Bogor dan sekitarnya gitu. Nah, hari ini saya mau bawain video tentang etnis Tionghoa di tanah Papua. Mungkin sebagian dari teman-teman yang lain udah pernah dengar cerita tentang etnis Tionghoa di tanah Papua. Tapi di sini saya mau ceritakan lagi dengan versinya saya sendiri. Ada yang orang Papua nggak di sini? Kalau ada, halo buat semuanya yang nonton dan semua aja, bukan cuma orang Papua. Saya ucapin halo, terima kasih buat yang masih setia dengan channel ini. Yuk, kalau begitu kita lanjutkan. Orang Tionghoa Papua ini akrab dengan julukan Prancis, peranakan Cina Serwi. Jadi mereka ini merupakan generasi blasteran antara ras Mongoloid dengan ras Melanesia, yang berarti masuk dalam golongan orang Papua putih dan berambut lurus. Lantas keturunan dari Prancis atau peranakan Cina Serwi ini kerap menyebut diri mereka sebagai Ciko alias Cina Komin atau Cina Papua. Jadi mereka ini merupakan contoh nyata, bentuk nyata dari akulturasi antara orang Papua, masyarakat setempat dengan etnik Tionghoa. Bicara sejarah, wilayah Papua muncul di peta dunia sejak abad ke-7. Jadi pada masa itu para pedagang dari kerajaan Sriwijaya datang ke Papua melalui jalur perdagangan rempah-rempah seperti lada dan pala. Buku tahunan Tiongkok menyebutkan bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya pada saat itu, yaitu Maharaja Sri Indrawarman, mengutus seorang utusannya untuk berangkat ke Tiongkok, mempersembahkan bulu-bulu burung cendrawasih serta seorang gadis Sengki sebagai tanda persahabatan. Sengki atau Jangge ini merupakan sebutan untuk ras Negrito yang ada di wilayah Nusantara. Sebenarnya potensi rempah-rempah sendiri baru muncul pada masa dinasti Ming. Ini dinasti di Tiongkok yang berkuasa sejak tahun 1368 sampai 1644. Dalam catatan sejarah yang terdapat di kerajaan Ming, ini pada masa kepemimpinan Kaisar Wanli, ini kaisar yang berkuasa tahun 1573 sampai 1619, ada disebutkan terjadi perang antara Portugis dengan Belanda yang memperebutkan pulau-pulau yang berada di wilayah timur Nusantara. Ini pulau-pulau yang khususnya terkenal kaya akan rempah-rempahnya. Salah satunya yaitu Papua dan yang lainnya adalah wilayah Miliku yang berada di wilayah Maluku.
dan yang milikku ini sudah tercatat dalam catatan sejarah dinasti Tang, dinasti di Tiongkok yang berkuasa sejak tahun 618 sampai 907 Masehi. Lalu masih pada masa dinasti Ming tahun 1618 terdapat juga catatan sejarah yang menyarankan raja mereka untuk mendekati Sultan Tidore, sultan yang berpengaruh di wilayah Papua pada saat itu. Di Papua sendiri, jejak-jejak keberadaan para pedagang dari Tiongkok yang datang ke pulau tersebut dapat dilihat dari benda-benda yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Seperti misalnya gelas keramik, perunggu, kapak, dan sebagainya yang memang berasal dari Tiongkok gitu. Para arkeolog mencatat masa itu sebagai masa permulaan atau masa awal perdagangan rempah dunia. Jadi para pedagang dari Tiongkok itu datang ke wilayah Papua dan Maluku untuk mencari rempah-rempah ya seperti tadi yang disebutkan lada, pala, cendana, tripang, mutiara dan sebagainya untuk digunakan sebagai bumbu dapur, obat-obatan untuk membuat hio, dupa untuk sembahyang dan sebagainya gitu. Terus sebagai barternya, zaman dulu kan perdagangan pakai barter ya, mereka ya membawa ya barang-barang ciri khas mereka, sutra, keramik, perunggu dan sebagainya gitu. Seorang pelaut Portugis bernama Duarte Barbosa mencatat pada tahun 1381 perdagangan di wilayah Papua ini tidak hanya meliputi perdagangan rempah-rempah saja tetapi juga perdagangan budak. Pada saat itu, orang-orang Jawa mengirimkan sekitar 300 budak berkulit hitam sebagai upeti ke Tiongkok dan di tahun berikutnya mengirimkan lagi 100 budak laki-laki dan 100 budak perempuan disertai dengan 75.000 peti kerang dan 8 mutiara yang besar-besar. 75.000 peti lada maksudnya, bukan peti kerang. Pada abad ke-17 dan 18, daya tarik Papua lainnya adalah perdagangan bulu-bulu burung cendrawasih dan burung kasuari. Pada tahun 1828, Belanda secara resmi mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda. Itu sesuai dengan perjanjian mereka dengan Sultan Tidore. Lalu pada menjelang akhir abad ke-18, seiring dengan kekalahan Belanda serta Prancis di Eropa, maka monopoli perdagangan di wilayah tersebut menurun. Nah, pada saat itulah Tiongkok serta Bugis mengambil kesempatan yang baik ini dengan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Papua. Para pedagang dari Tiongkok itu diberikan izin khusus oleh Kesultanan Tidore dan Ternate untuk berlayar di wilayah perairan Papua. Para pedagang dari Tiongkok itu datang dengan kapal kargo dari Batavia melakukan perdagangan di Papua, perdagangan hasil bumi untuk kemudian menjualnya kembali di Singapura. Seperti cerita sejarah yang juga terjadi di tempat-tempat lainnya, para pedagang dari Tiongkok yang menginjakan kaki di tanah Papua itu sebagian tidak kembali lagi ke kampung halaman mereka, tapi memilih menetap di daerah tersebut. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan beranak pinak sehingga menghasilkan generasi peranakan di tanah Papua. Anak-anak mereka diberi nama Tionghoa oleh sang ayah, tetapi juga dicantumkan marga ibunya yang merupakan orang Papua asli. Namun sekarang generasi cucu, cicit, dan seterusnya itu rata-rata sudah diberikan nama Indonesia atau nama Barat yang tetap mencantumkan marga ibunya gitu. Pada tahun 1980-an, tokoh-tokoh adat dari Papua ini menaruh perhatian besar kepada kaum pendatang seperti Bugis, Makassar, dan Buton. Suku-suku yang berasal dari bagian selatan Sulawesi ini memiliki stereotip sendiri di masyarakat Papua
sebagai kaum pendatang yang tidak mau berbaur dengan masyarakat setempat gitu. Keadaan ini lama-lama akhirnya menimbulkan gesekan yang memicu kerusuhan dan pembakaran di pasar. Salah satunya adalah yang terjadi di Abepura pada tahun 1996, lalu di wilayah Entrop pada tahun 1999 dan 2000, lalu di Sentani pada tahun 2000, lalu pertengahan Oktober tahun 2000 juga terdapat peristiwa yang memicu kemarahan penduduk asli kepada tentara, dan mereka melampiaskan kemarahan ini kepada kaum pendatang dari Sulawesi Selatan itu. Disclaimer dulu, ini cuman cerita sejarah, jadi kalian bisa baca ceritanya di Google, banyak artikel-artikel yang bertebaran di Google tentang peristiwa ini gitu. Jadi jangan jadi saya yang dibully ya, saya cuma cerita doang. Karena banyakannya begitu, ujung-ujungnya walaupun saya udah bilang ini sejarah, baca aja sendiri sejarahnya, tetap aja kadang-kadang orang tetap aja kalau yang niatnya ngebully, yang ngebully aja gitu. Jadi saya bilang ini sejarah, ini cerita yang saya juga baca, bukan yang saya juga alami gitu. Jadi kalau mau protes ya sama yang bikin ceritanya deh gitu. Yang menarik di sini adalah Papua ternyata tidak punya sejarah kerusuhan anti Tionghoa. Dari berbagai artikel yang saya baca dan juga pernah dengar cerita pengalaman seorang teman yang pernah tinggal beberapa tahun di Papua, itu juga disebutkan bahwa orang Tionghoa di Papua itu masih sangat menjunjung tinggi leluhur mereka. Rata-rata dari mereka masih mampu berbahasa daerah leluhur mereka, tapi juga bisa berbahasa Papua, bisa berbahasa setempat. Mereka juga menjunjung tinggi akulturasi dan ya itu tadi yang seperti saya bilang di awal, bisa hidup berdampingan dengan baik dengan penduduk setempat ataupun kaum pendatang lainnya yang ada di tanah Papua. Ternyata masih banyak cerita lain tentang tanah Papua yang sama menariknya, tapi mungkin itu akan saya ceritakan di video yang lainnya biar nggak bosen, durasinya jangan sampai kepanjangan gitu ya. Nah, kalau begitu sekian dulu video hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton dan yang selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.